Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran matematika peminatan. Yang akan kita bahas hari ini adalah pertidaksamaan eksponen. Kalian bisa sambil dibuka LKS-nya halaman 27. LKS halaman 27, silahkan dibuka. Pertidaksamaan eksponen di situ ada dua sifat, yaitu sifat pertama adalah sifat fungsi eksponen monoton naik. Yang pertama, sifatnya. Sifat yang pertama adalah monoton naik. Monoton naik ini yang dimaksud adalah bila nanti nilai A-nya itu lebih dari 1. Nah, di situ kalau ada sifat monoton naik, nanti jika A pangkat fx itu lebih besar sama dengan A pangkat gx, itu nanti nilai fx itu lebih besar sama dengan gx. Jadi kuncinya di sini A ini harus lebih dari 1. Nah, nanti yang B juga jika A pangkatkan fx terus kurang dari sama dengan A pangkatkan gx, itu maka nilai fx itu kurang dari sama dengan gx. A-nya lebih dari 1. Yang kedua, yang namanya monoton turun. Monoton turun itu apa? Kalau A-nya itu intervalnya adalah lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi interval dari 0 ke 1 nanti bentuknya pecahan. Pecahan yang kurang dari 1. Nah, nanti jika A pangkatkan fx terus lebih besar A dipangkatkan gx, itu malah dibalik. Fx kurang dari sama dengan gx. Perbedaannya itu ya. Kalau nanti A-nya itu kurang dari 1 dan lebih dari 0, itu nanti terbalik tandanya. Ini kalau kurang dari A pangkat gx, maka malah fx di lebih besar sama dengan gx. Gitu ya. Jadi yang menjadi perbedaan itu adalah tandanya. Tandanya ini. Tanda. Kalau monoton naik, isyaratnya adalah A-nya lebih dari 1. Kalau monoton turun adalah antara 0 sampai 1. Ini kalau naik itu adalah tandanya sama. Nanti kalau ini fx-nya lebih besar sama dengan gx. Nah, kalau monoton turun, tandanya berubah. Itu. Oke, sebagai contoh, di sini akan Bu Sinta berikan contoh untuk monoton naik dahulu. Contoh monoton naik, example. Monoton naik. Monoton naik tadi apa? Monoton naik itu kalau A-nya lebih dari 1. Kita ambil contoh A-nya lebih dari 1. Berarti misalkan 3 dipangkatkan 3x ditambah 2 kurang dari sama dengan 9 pangkat 2x kurangi 1. Ini sudah sama belum A-nya? A-nya belum sama, maka kita ubah. Karena 9 ini bisa dibagi 3, maka kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Tapi jangan lupa dikurung, dikalikan pangkatnya. Begitu. Jadi, di sini jadi 3 pangkat 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 3 pangkat. Kalau ada dalam kurung, berarti pangkatnya dikalikan, berarti 4x kurangi 2. Sudah sama A-nya, A-nya lebih dari 1 ya, karena di sini A-nya 3. Nah, berarti kita sama dengan kan pangkatnya 3x tambah 2 kurang dari sama dengan 4x kurangi 2.
X-nya kita pindahkan ke kiri. 3X kurangi 4X kurang dari sama dengan, ini tulis ulang, negatif 2 plus 2 ke kanan jadi negatif 2. 3 dikurangi 4, negatif 1. Kalau dalam aljabar, 1 tidak usah ditulis, maka ditulis negatif X. Kurang dari sama dengan negatif 4. Maka kalau begini bentuknya, X-nya dijadikan positif, maka sama-sama dibagi negatif 1. Berarti berapa ini? X, tetapi kalau dibagi negatif, maka tandanya berubah ke kanan, gitu kan? Maka penyelesaiannya X lebih besar sama dengan 4, gitu. Nah, sekarang contoh untuk yang monoton turun. Monoton turun. Berarti intervalnya A dari 0 sampai 1. Artinya di situ apa? Bentuknya adalah pecahan yang kurang dari 1. Misalnya, yuk kita ambil contoh. 1/7. Nah, dipangkatkan 3X tambah 1 lebih besar dari 1/343. Pangkatkan 1/3 X kuadrat kurangi 3. Nah, ini mula-mula kita ubah dulu. Di sini 1/7, ini 1/343. Nah, 343 ini itu sama dengan berapa? Kita tulis ulang. Kita ubah menjadi 1/7 pangkat 3, gitu. Nah, kalau begini, berarti kita keluarkan. Bisa kita keluarkan menjadi 1/7. Karena kalau 1 dipangkatkan 3, itu juga hasilnya 1 kan? Jadi di sini bisa kita tulis 1/7 pangkat 3, lalu dikalikan 1/3 X kuadrat kurangi 3. Ini sudah sama 1/7, 1/7. Maka kalau ada begini, kita kalikan 1/1 lagi. 3X tambah 1 lebih besar dari 3 dalam kurung 1/3 X pangkat 2 kurangi 3. Berarti jadi 3X tambah 1 lebih besar dari ini, kalikan. 3 kali 1/3 itu 1, gitu kan? Berarti tinggal X kuadrat. 3 kali negatif 3 berarti negatif 9. Begitu? Nah, kita pindahkan ruas. Berarti negatif X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Negatif 9 menjadi tambah 9 lebih dari 0. Gitu kan? Berarti nanti di situ menjadi kita bagi positif. Bentuknya ini kita urungkan dulu tandanya. Berarti ini dibagi negatif 1 menjadi X kuadrat kurangi 3X. Ini plus 10 menjadi negatif 10. Kalau ada seperti itu, kita faktorkan. X kuadrat kurangi 3X kurangi 10. Berarti X ini kita sama dengankan 0 dulu. Negatif 5 dan plus 2, gitu kan? Maka X-nya nilainya 5 atau X-nya nilainya negatif 2. Kita buat seperti ini. Di sini negatif 2 karena
yang sebelah kiri kan negatif. Pada bilangan bulat, garis bilangan ini di sini 5. Kita substitusi misalnya antara negatif 2 dan 5 itu ada angka 0 ya di sini. Ada angka 0. 0 ini kita substitusikan. Nanti dia itu tandanya sesuai atau tidak. Kita substitusi ke sini. Ya, kita substitusi kalau kita masukkan X kuadrat dikurangi 3X kurangi 10. Kita masukkan di situ. Berarti 1/7 dipangkatkan 3 kali 0 ditambah 1. Ini ya, substitusi. Apakah lebih besar dari 1/343 pangkatkan 1/3 pangkat 0 kuadrat kurangi 3. Apakah sesuai? Nah, di sini berarti 1/7 pangkat berapa? 0 ditambah 1 pangkat 1. Kalau di sini nanti 1/7 pangkat 3 pangkat berapa? Pangkat min 3. Nah, berarti di sini 1/7 apakah lebih besar dari? Ini kalau kita kalikan pangkatnya berarti 1/7 pangkat min 9 itu artinya 1/7 itu 7 pangkat 9. Apakah lebih besar? Tidak, maka ini tidak sesuai atau tidak memenuhi. Berarti kalau ini tidak memenuhi, berarti yang kanan dan yang kiri itu memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah di mana X lebih besar 5 atau X kurang dari negatif 2. Begitu. Oke? Ada pertanyaan tidak? Oke, nanti kita diskusi di grup WA ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.